bisa ngerasain gitu loh betapa nyimengnya penulisnya itu. Film Joker tuh ternyata emang nggak perlu dicerna tapi harus diimani. Muncul sebuah faith bahwa Joe Carnaval is the greatest director of all time. Tepuk tangan untuk David Nicole, guys. Lu ngerti apa? Lu udah pernah bikin film belum? Oke. Referensi lu apa sih film? Nah, di sini jelek. Itu asal orang. Malam Jumat terus lagi kumpul-kumpul anak-anak kan, kalau cowok-cowok tuh biasanya ya kalau nggak bokep gitu kan, terus ya cerita nabi, terus Hai teman-teman. Halo. Nyantai, feels like home kalau di nongkrong itu kita. Sobat di nongkrong itu kita teman-teman dari Watchmen.id. Tepuk tangan untuk mereka. Gue follow mereka udah lama nih di Twitter sih, tapi kayak gue sebenarnya orangnya bukan into movie review banget sih. Cuman kayak gue suka dapat rekomendasi film-film baru justru. Kayak film yang gue gak pernah denger gitu, gue justru, oh ini apa nih masalah ini, kok namanya unik, namanya apa. Nah gue dapat dari Watchmen ID. Tapi sebelum kita memulai lebih dalam guys, kita akan kenalan dulu dari yang paling kiri ke yang paling kanan sana. Silahkan. Sebutin apa ya? Oh namanya kan ya. Sama ini sama di Watchmen tuh ngapain sih? Nah itu pertanyaan paling susah tuh. Itu paling susah ya. Yang setaunya aja deh, gue gini sih, gue nge-tweet sih gitu. Ya, kita semua nge-tweet sih. gua enggak loh. Oh lu enggak ya? Enggak. Oh ya, halo nama saya Tania. Aku biasanya review film yang genrenya lebih ke drama sih. Drama. Oke, halo Tania. Berikutnya? Nama saya Aris, di Watchmen sih kebanyakan review film yang avant-garde gitu. Pokoknya yang susah ditonton gitu ya. Wow. Snoop banget ya. Snob banget ya. Oke. Lalu berikutnya? Halo semua, nama gue Ben. Di Watchmen ini gue bertindak sebagai penulis buat in-depth review sih biasanya. In-depth review. Ya, kalau ada film-film yang butuh kayaknya ini butuh penjelasan lebih dalam deh. Biasanya gue yang nulis. Oh, I see. Oke. Tepuk tangan untuk mereka bertiga guys. Kenapa sih Ben namanya Watchmen? Mungkin ya karena saya bukan foundernya, karena saya baru bergabung, udah lama bergabung tapi bukan foundernya. Mungkin Tania. Boleh Tania. Kenapa sih namanya? Kopi dulu nggak sih? Watchmen? Kenapa ya gitu? Enggak, tadinya sih cuma ya sebenarnya kita tuh datangnya tuh dari komunitas gitu. Komunitas yang sebenarnya nggak ada hubungannya malah sama film. Oke. Cuma dari komunitas itu kita bikin subgroup lagi yang suka nonton film, terus kayak kasih nama apa ya, Watchmen. Orang-orang yang suka nonton. Gue kira Watchmen ada hubungannya sama DC. Watchmen DC. Nah, itu enggak sebenarnya. Tapi banyak yang suka ngira-ngira Watchmen. Iya. Awal-awal kira-kira seperti itu. Oh, pecinta Watchmen. Iya. Apa namanya? Watchmen fanboy. Mr. Manhattan. Wah. Oke. Lalu tujuan awal dibuatnya Watchmen apaan Tania? Tujuan awalnya sih karena kita rame kan, terus kayak tadinya tuh cuma kita sharing-sharing sesama kita aja gitu loh. Pengalaman kita nonton film ini bla bla. Terus sama lo kok kayaknya enak kali ya kita bikin blog, tadi ya pengennya blog karena kita rame, pengennya tuh kayak iya kan. Rame itu berapa orang tuh? Kita sekarang udah 20. Wow. Sekarang udah 20. Waktu di awal 15 orang gitu. Terus habis itu tadinya kalau bikin blog gitu kayak satu film di review dari berbagai macam sudut pandang, ada yang gak suka, ada yang suka. Tadinya mau gitu. Tapi males. Ya habis itu males kan. Jadi kita keroyokan bersama bikin thread Twitter. I see. Boleh namanya gitu. Jadi awalnya tuh ya tadi dari subgroup, terus kita punya kayak bikin grup WA kan awalnya buat sharing-sharing sebenarnya ini ada film bagus kita suka kayak ini film lu harus nonton gitu kok sesama internal. Sampai suatu hari tuh ada founder kita, namanya boleh disebut atau dia mau misteri sih? Sebut aja namanya Kauki, dia yang kayak punya inisiatif lebih untuk kayaknya ini bisa lebih serius bentuknya, akhirnya bikin blog awalnya niatnya. Terus dia yang kemudian kayaknya ngulik-ngulik medium mana yang lebih pas, akhirnya ketemu Twitter dan
kita yang menjadi anggota itu tuh ya udah kita support bantu untuk nge-review juga gitu. Sebenarnya main masternya bisa dibilang sih kalau gini sebenarnya ya. gitu. Oke. Keren, bukan dong guys. Awalnya iseng sampai sekarang jadinya serius nggak sih kalau bilang sekarang lebih serius lah ya? Semoga. Katanya berawal non profit loh. Iya, awalnya kita emang ya buat review film aja, buat wadah. Kalau tadi bilang buat wadah ngebacot kita lah tentang review film gitu. Ya, dari awal tuh core-nya Watchmen itu adalah honest review gitu. Jadi kita beneran kayak ya kalau filmnya jelek ya kita bacotin lah gitu dari awal ya. Terus ya semakin berkembang juga ada banyak tawaran juga gitu buat dari PH mau dong kita kerjasama gitu. Nah yaudah segitu sekarang lah. Nah oke, Ben, gue nanya lagi nih. Lo bilang ini review jujur ya kan? Kalau ada PH nge-hire lo nih, misalnya kakak yang bisa penari nih nge-hire lo review gue dong, gue bayar. Lo bakal ya. Berhubung gue bukan admin yang mengurus kayak gitu, biasanya gue tetap bakal review jujur. Karena kembali lagi kita review itu rembukan semua. Gitu. Oh, I see. Tapi balik lagi ketika misalnya ada kita kalau dari yang aku tahu itu kita tidak menerima review bayaran harus bagus gitu. Oh gitu. Kita pasti bakal bilang ini kita reviewnya jujur ya. Gitu. Kayak kalau saya kalau di YouTube kayak gadgetin lah, review gitu kan, jadi dia tidak mau menerima bayaran kan. Kita bakal ya review juga, tapi jujur kayak gitu. Cuman balik lagi kalau misalnya kita juga kita bukan cuma ngebacot doang. Kalau misalnya jelek, ini jelek banget loh, kita juga pasti akan ngasih dasarnya. Apa ini sih menurut kita tuh jelek, kayak gitu. Kita nggak asal nge-bash aja sih, kayak gitu. Oke, wah kejujuran guys mengalahkan keuangan. Tepuk tangan boleh tepuk tangan boleh. Oke. Aris, kalian ingin Watchmen, lu pengen Watchmen tuh dikenal sebagai apa sih? Kayak reviewer kah? Kalau ditanya gitu, Watchmen tuh apa sih sekarang? Kalau aku sendiri sih pengen Watchmen dikenal sebagai kanal shit posting aja sih. Shit posting justru? Jangan yang serius-serius itu lah, maksudnya beban banget kan kayak reviewer film gitu, orang menuntut wah ini harus valid dan enggak sih sebenarnya. Harus punya basic film. Harus punya banyak referensi. Kita mah beneran kayak seneng-seneng karena ya penghasilan kita juga bukan dari sini utamanya. Oh iya, fun aja lah ya. Pokoknya fun gitu lah ya gitu. Oke. Terlalu berat bagi disebut media bahkan. Sip. Wow. Sekarang pertanyaan untuk semuanya dari Tania, Mas Aris sampai Ben. Emang punya basic film kan? Enggak. Basic Tania? Aku nggak punya basic. Punya Mas. Kalau Aris basicnya sastra, lebih keren. Oh lu sastra apa? Iya. Nah kalau saya antropologi. Sorry. Dulu di Universitas Sarjana Surabaya. Oh iya. Oh juga antropologi. Kalau Mas Ben? Kalau aku basicnya marketing malah. Marketing? Iya, karena memang dari kecil suka nonton film. Oke. Pernah nggak sih ada yang komen gitu kayak, lu anak marketing, tahu apa soal film nih, gua anak film. Sebagai penulis reviewer itu sering banget, apalagi ya pas meniti karir lah, bisa dibilang meniti karir di Watchmen itu kayak sering banget lah. Lu ngerti apa? Lu udah pernah bikin film belum? Oke. Referensi lu apa sih film? Nah itu sering banget sih kayak dibilang kayak gitu. Bahkan itu jadi kayak internal joke juga sih kayak lu kalau kurang referensi udah nggak usah bikin tulisan tentang film deh ya. Nggak usah kayak gitu. Ya jatuhnya kayak diremehin juga gitu sering banget. Tapi perlawanan lu gimana Ben? Ya udah, gua kan nulis buat gua sendiri gitu kan. Kayak kembali lagi sih kayak ada orang-orang nulis itu kritik tuh harus based on apa itu opininya valid gak gitu. Kalau gua sih nulis kayak gua seneng film ini, gua pengen cerita nih kenapa sih gua seneng film ini. Betul. Dan gua harap lu juga bakal seneng film ini karena alasan 1, 2, 3, 4. Benar banget. Ini gue setuju banget sama Mas Ben karena gue juga sering kayak gitu Mas, kayak misalnya gue bilang ini film jelek ya menurut gue. Ya tahu apa lu nih? Lah, ya kan menurut gue gitu, ngerti nggak sih? Sama kayak gue dengerin musiknya jelek, orang suka balas gini, ya lu bisa lah bikin musik gitu, ya nggak bisa, tapi gue bilang jelek gitu. Iya. Oh sama gue sering gini, itu orang jelek deh, ini kayak lu ganteng, gue nggak ganteng, tapi itu orang jelek gitu. Iya.
Lu punya hak untuk ngatain orang jelek, maksudnya punya hak untuk ngatain sebuah film tuh jelek atau bagus karena kan kita ini nikmatin ya. Jadi kita punya hak juga untuk mereview lah film itu kayak gimana. Iya, oke lanjut. Kalian suka nonton film sejak kapan sih? Dan film pertama apa yang ditonton? Dari Mas Bek. Film pertama ya? Seinget gue ya, gue itu nonton film pertama sama bokap. Yang gue inget, film pertama yang gue inget nonton sama bokap malam-malam jam 11:30 malam Baywatch. Baywatch masih di TPI. Kayak tapi ya CTI ya. Oh CTI. Baywatch. Kira Vicky Rosix. Pamela Anderson. Iya, makanya kayak gue inget banget gitu dulu sama almarhum bokap kayak gue kan nggak ngerti maksudnya film apa gitu. Inget banget gue malam-malam karena gue emang anaknya malam tidurnya malam terus tidurnya malam tuh. Udah gue nonton sama almarhum bokap, udah nonton wah rame ya orang menang orang ngelamatin gitu. Sama bokap nonton kayak oh ya di situ ya udah mulai dari situ gue senang nonton iklan, terus sampai gue ulang-ulang terus ya udah bokap sama nyokap kayak ini kayaknya suka nonton film deh ya udah dari situlah tiap ada kayak film di Indosiar dulu gitu di TPI nah ya udah nonton sekarang suka nonton ya. Tapi ini agak intermezzo dikit ya, gue tuh dulu nggak boleh nonton Baywatch sama orang tua gue. Nah karena mungkin tahu anaknya jadi gue tuh suka ngeliatin Baywatch tuh cuma suka ngeliat cewek-cewek pakai bikini. Padahal nyokap gue salah, gue suka nonton David Hasselhoff. Just kidding. Makin salah ya? Oke, kalau Mas Aris apa? Film pertamanya ingat banget ya? Kurang ingat sih, tapi saya ingatku film India karena itu yang mudah diakses di TV. Benar. Di TPI tiap siang-siang gitu nemenin ibu sambil ngiris bawang. Ngiris bawang? Nemenin, nggak ngiris ya gitu ya film-film itu, tapi ya apa ya masih belum cukup untuk mencerna ya tahunya cuma itu sedih gitu aja gitu. Sedih sih. Tapi ya setelah itu kan mulai kuliah gitu baru mulai punya akses yang lebih luas kayak bisa akses internet dan sebagainya. Salah satunya dari subgroup itu dapat referensi lebih banyak, jadi lebih maniak itu kayak nyari-nyari. Oh iya, tapi film pertama India sih kayaknya kita semua relate ya. Gue mungkin Pocong Mumun ya dulu ya. Kota ya di TV ya? Pocong Mumun. Sinetron. Iya. Sinetron ya. Itu tayang tuh di TPI. Nah, Tania apa film pertamanya? Yang gue inget kayaknya dulu nonton di bioskop. Apa tuh? Sherina, petualangan Sherina. 2000. Iya. Tahun 2000 ya? Iya, waktu gue masih TK nontonnya bareng sama ibu. Itu seumuran. Iya. Kalau Sherinanya TK berarti seumuran sama gue gitu kan. Gue tau Sherina waktu gue SMP. Nah, Om. Iya Om gitu kan. Kalau Sherinanya SMP. Gak tau, pokoknya waktu gue masih TK. 2000 deh, seingat aku 2000. Hah? 2002 ya? Iya. 12 tahun. 12 tahun. Iya. Lu 12 tahun? Ya kan gua lahir 91. 11 tahun berarti ya. Oh, 11 tahun. Wah, kita umur berapa? 7 tahun. Iya, kayak 6 7, 5. Ya, udah jauh lah. Segituan lah, kan aja coba. Terus gue inget, ini ngomong soal potongan cerita ya, gue inget banget waktu itu gue nonton Pengabdi Setan yang kedua tuh. Intronya tuh, gue tuh, ini kan tempat Sherina nyium jidatnya Saddam ya. Gue selalu ingetnya itu doang sih. Ini namanya gedung apa ya? Ini gedung itu loh, gedung tempat Sherina cium Saddam. Gue ingetnya itu. Gak lucu ya? Tapi serem ada pocong sujud, gila banget. Itu Saddam itu. Saddam. Barangkali. Sama siapa nama penjahatnya Sherina? Karta Jasa. Pak Karta Jasa. Sih kan. Sama Butet. Sama itu Kang siapa tuh yang ini? Bukan Ari. Yang suka main Mas Sule. Mang Saswi ada juga tuh di Sherina. Nah, Tania, lalu ke semuanya film paling memorable. Film paling memorable. Apa ya? Apa tuh? Udah gitu. Gimana apa? Apa ya? Gue tinggal kayak bisa lu. Oh ya, salah satu yang paling pecah banget gue dulu nonton itu Dora the Explorer yang live action. Live action? Oh iya. Itu antara pengalaman nonton
gue paling memorable seumur hidup. Kenapa lu bikin memorable? Apa yang bikin memorable? Gue growing up nonton Dora kan. Yang nonton waktu itu karena itu di preskon itu tuh kayak bapak-bapak dan ibu-ibu yang nontonin anaknya nonton Dora. Jadi jokesnya itu kena banget gitu loh. Itu isinya kayak cerita yang dibikin sama orang nyimeng gitu. Tapi itu yang bikin memorable. By that means itu good apa enggak? Good banget menurut gue. Good banget. Iya. Ini nggak sarkas kan? Enggak. Oh ini beneran? Emang selera gue film jelek sih. Nggak jelek. Nggak ada film yang jelek. Yang ada? Nggak ya. Ada selera orang yang jelek. Iya, nggak ada film yang jelek. Iya, tapi itu memorable banget buat gue soalnya pertama kali gue nonton yang kayak sebioskop ketawa gede banget gitu. Oh, oke. Wow. Putar untuk Dora live action kan? Habis ini kita nonton Dora live action bareng-bareng ya? Yuk. Kita harus nonton. Kita harus nonton. Harus nonton. Gila. Kasih alasan ke penonton kenapa dia suka live action Dora live action. Lu nonton itu kan bisa ngerasain gitu loh betapa nyimengnya penulisnya gitu loh. Ngerti gak sih? Dan bahkan dalam filmnya itu ada adegan visualisasi nyimeng. Ngerti gak sih? Itu gila banget. Dora ya? Iya Dora. Oh, jangan-jangan Dora the Explorer sebenarnya ini ya sebuah halusinasi atau sebuah apa ya? Subliminal message untuk anak berpetualangan tuh petualangan dimensi-dimensi astral ya. Betul ya? Mungkin ya? Emang Dora bertemu kan? Iya. Dora nggak pernah tahu kan ibunya siapa, bapaknya siapa. Betul. Dan dia ngomong sama monyet ya. Iya. Enggak, itu dijadiin jokes di dalam filmnya. Jadi betapa halunya Dora ini menjadi sebuah jokes di film live actionnya. Oh, iya? Itu jadi coming of age filmnya, gila kan? Oke. Apakah anak kecil bisa enjoy Dora the live action? I think so. Tapi orang yang lebih enjoy lagi orang yang seumuran kita dan orang tua yang lihat anaknya nonton Dora. Itu betul. Oke. Wah. Ini sih. Gue harus nonton sih. Gue belum nonton soalnya gue udah skeptical gitu. Gue suka Dora kartun. Tapi ketika live action, gue udahlah. Gitu sih. Tapi gue belum nonton. Gue cukup judging aja sih sama teaser-teasernya. Gue justru nonton teasernya gue tungguin setiap hari. Kapan masuk Indonesia? Oke, we're gonna watch Dora live action guys. Ntar di sini kita bakal nobar nonton. Rekomendasi. Mas Aris, film paling memorable Semua filmnya Jokan sih. Wah, film Jokan War. oh my god. Semua film Jokan. Why? Gak tahu, aku udah nggak peduli orang-orang mau bilang apa tentang Jokan sucks. Jokan tuh Just kidding. Enggak, dia itu dulunya juga nggak suka banget sama filmnya Jokan Dulu nggak suka? yang Perempuan Tanah Jahanam. Dia benci setengah mati. Oke, kenapa? Ya, aku pernah nulis review soal Perempuan Tanah Jahanam ya. Iya. Waktu itu aku bilang gini, film ini apa ya? Natural banget, natural banget jeleknya. Waktu itu. Oke. Kan semua orang bertumbuh kan. Dan Betul. Emang beberapa film tuh emang kayak butuh kedewasaan tertentu untuk bisa memahami dan sekarang saya sudah merasa lebih dekat dengan Tuhan sehingga saya menemukan bagusnya di mana. Ini bukan sarkas loh. Iya, betul. Saya beneran menunjukkan tuh Setelah merasakan kerasnya hidup di Jakarta, setelah merantau. Dan kritikan itu nyampe ke Jokan. Oh, really? Nyampe. Terus. Dan ya dibahas juga sih dia, di sini juga sih kalau nggak salah. Terakhir sempat viral, aku nulis soal teori-teori film penghabisan kedua. Wah, Iya. Teori. Itu viral di Twitter ya. Beneran. Dan banyak orang nggak mengira lu ternyata bisa dibaca sampai segini ya. Oke, Riz, sebelum kita lanjut, apa yang membuat lu dulu mengatakan film-film Jokan itu jelek atau kurang? Bukan film-filmnya, cuma PTJ kan waktu itu. Salah satunya PTJ. PTJ. Berapa sih? Oh. Dan apa yang akhirnya membuat lu berubah? Kasih tau gue. Itu lagi si Iman. Iman. Ini ya teguran langsung ya. Emang beberapa film Jokan tuh ternyata emang nggak perlu dicerna tapi harus diimani. What? This is for real? Jadi setelah itu menyembah Jokan gitu. Iya, kalau dia mau bikin sekte yang kayak di Pondok Wisata aku ikut tuh itu kayak nggak apa-apa dia sampai jadi yang mesum terus hati. Tinggal gini doang ya. Ini nggak apa-apa sih. Apa aja? Nggak, tapi bener nggak sarkas ya untuk Jokan saya benar
beneran ngefans dan pengen banget ada satu momen di mana saya tuh ngobrol-ngobrol gitu karena ngerasa kayak rasanya banyak frekuensi yang sama sebenarnya kayak saya percaya bisa. Kenapa ketawa? Gue lagi mikir nih boleh diomongin ya sih. Enggak, kita bakal sensor kok. Enggak ya, saya percaya kayak beberapa teori konspirasi itu nggak sesak sih itu sebenarnya. Ada hidden message yang sebenarnya dibahasakan dengan cara lain sehingga ketika kita melihat itu kayak ini konyol gitu loh, tapi sebenarnya cara bacanya nggak gitu loh. Ada pattern-pattern yang harus diikuti untuk bisa memecahkan kode-kode tertentu. Kalau nonton Pengabdi Setan dulu kan banyak kodenya. Nah itu sama dia di bikin tweetnya tuh dibeberin tuh sampai viral. Hidden message itu gitu lah tuh. Dan aku akhirnya setelah itu nonton semua film Joker terus anjir ini kayaknya beneran nabi dia gitu. Oke. Akhirnya lu jadi mencintai Jokan ya. Mencintai Joker. Apa yang terjadi di Circle K saat itu ya? Iya, Di Circle K momen ya. Dia buat itu. dia nge-cast spell. Gila sih. Iya. Circle K momen Joko Anwar ya. Aku percaya beneran Pengabdi Setan sih. Oke. Ya kita hormati pendapat dia. Gue suka Joko Anwar sih. Gue suka eksekusinya. Eksekusinya pecah sih, keren banget gitu. Cuman entah kenapa gue justru gue balikan malu menurut gue PTJ itu bagus menurut gue. Secara semuanya lah, gue suka ceritanya, gue suka kayak treatmentnya aneh-aneh itu gue demen. Terus termasuk Tete dijemur itu ya? Tete dijemur itu unik banget. Gue belum pernah lihat itu, makanya gue bilang itu keren. Dia tuh antara yang paling gue inget banget reviewnya dia di PTJ itu pengrajin wayang menangis melihat Tete dijemur sehari jadi wayang. Itu yang diomongin. Ya karena gitu ya, waktu itu kan gue belum beriman. Sekarang beda, gue lihat lagi pasti beda sih. Pasti ada perspektif. Oke, tapi itu tadi gue bilang PTJ itu menurut gue masih oke, malah Pengabdi Setan gue menurut gue kurang. Oh, gitu. Pengabdi Setan 1 bagus banget. Pengabdi Setan ya ini pendapat gue aja sih. Pengabdi Setan 2 kayak lazy sih menurut gue. Cia. Gitu berantem ada dua kubu gitu kan. Menurut gue lazy sih, cuman eksekusinya keren. Semua orang boleh berpendapat apapun ya selama bayar nontonnya. Betul. Bayar. Tapi gue respect Jokan. Keren. Eksekusinya keren. Ben, the most memorable film of all time for you. Kalau gua The Last Fight Club dari David Fincher. Okay, next question. Because we don't talk about Fight Club. Ya, oh iya itu. Yes. Dan hari ini adalah ulang tahunnya David Fincher. Happy birthday David Fincher. Ulang tahun. Oke, kita entar Fight Club di sensor semua ya. Gue suka banget ya kalau akun-akun sinetron yang kayak Fight Club tuh disensor gitu, FC gitu. Ya kayak itu kenapa Fight Club? Kenapa Fight Club belum lupa? Ibaratnya gini, kalau misalnya mau dilebayin ya, Fight Club itu literally change my life. Jadi dulu gua itu momen-momen 7 tahun gua kuliah, gua nggak beres kuliah, terus ya udah biar dekat Tyler Durden dan Chaos Wisdom-nya itu, gua ingat kayak kayaknya gue nggak bisa deh nurutin apa yang semua orang mau. Ya udah saatnya gue selfish dengan tujuan gue, dengan semua mimpi gue. Ya udah gue mati setia menjadi penulis. Ya udah dari situ gue ninggalin kuliah, gue belajar, jadi gue belajar nulis terus selama 2 tahun gue freelance. Ya akhirnya ya sampai sekarang gitu, karir gue tuh based on writing, based on wisdomnya Tyler Durden. Makanya gue bilang kalau misalnya ditanya film paling memorable, jelas Fight Club. Anjing, tepuk tangan untuk David Fincher, I love you. Memorable sama film terbaik sepanjang masa tuh sama gak sih? Sama aja lah ya? Beda. Oke, kalau best movie of all time. Gue dulu The Handmaiden. Handmaiden tuh Handmaidennya Park Chan-wook. Oh iya, kenapa? Gua Pertama kali gue nonton itu, kayak dalam 1 minggu itu gue nonton 3 kali. Setelah pertama kali nonton, itu berjalan selama beberapa bulan kayak gitu. Gimana ya, itu tuh pengalaman nontonnya tuh unik gitu loh. Setiap kali lu nonton, setelah nonton, lu bakal ingat hal yang berbeda setiap kali lu nonton. What? Oke. Aneh kan? Tapi itu gue rasain, soalnya saking panjangnya arc-nya dan lu kayak tenggelam di satu
arc gitu loh setiap kali nonton. Kayak waktu gue nonton kali kedua, gue lupa gitu. Ada adegan ini ya, kayak gitu. Itu film udah berapa kali lu tonton? Nggak gitu. Puluhan. Gue beneran pertama kali nonton tuh 2 hari lagi nonton lagi, gitu selama setengah tahunan ada kali gue kayak gitu. Wow, jadi kayak agenda tahunan kali ya, udah kayak Agenda bulanan. Agenda bulanan. Mingguan. Seminggu 3 Suka kali. itu ya? Iya. Suka itu ya. Coba. Handmaiden, recommended dari Tania. Kalau Mas Aris, best movie of all time. Semua filmnya Jokan. Iya. Satu deh. Gak bisa satu, soalnya itu Jokan Universe tuh emang punya. Udah ada tarikannya ya. Ada tarikannya, emang gak bisa satu doang gitu karena semua tuh Harus satu universe. Semua terkait ya. terkait. Itu dijelasin di tweetnya, itu dijelasin. Di mana gue bisa baca konspirasi teori bahwa semua film Joko Anwar tuh terkait. Ada banyak yang ulas, salah satu tokoh. Yang ulasan lo aja. Di Watchmen. Pokoknya di apa ya? Di sekte kita Pengabdi Jokan tuh ada satu tokoh yang sangat kita rujuk banget, dia berkonspirasi teorinya, namanya Jekoholic, cari aja. Di Twitter ya, di Twitter. Itu beneran dia. Alcoholic. Bayangin Fahri Albar, kalau kakak tahu kan main di beberapa filmnya kan. Dia bilang bahwa itu emang satu tokoh yang sama yang emang punya kemampuan time traveler. Wow. Itu Benar. emang lintas universe gitu dia. Emang Fahri Albar selain di Forbidden Doors sama Vampire Knight mana lagi? Forbidden Doors, terus di Dead Time. Dead Time. Kalah. Oh, kalah. Terus ada di ya Pengabdi Setan 1, 2. Itu ada. Nah. Oh, ada 3 film itu ya? Di 4 film itu ya? 4 dan ya kalau dia menuliskan teorinya kayak emang dia tuh sosok mitologi tertentu yang emang bisa time travel gitu. Coba habis ini baca tweet itu nonton lagi pasti tercerahkan seperti saya. Nanti muncul iman, sebuah iman. Muncul sebuah faith bahwa Joko Anwar is the greatest director of all time. dan banyak hidden gem yang dia tanam, terus ada banyak yang membaca secara teori itu ini ternyata terkait gitu. Oh, bisa setelah itu pasti beda menonton itu. Makanya Pengabdi Setan 2 nggak logis tuh karena emang itu belum menemukan pattern itu. Gila. Bukan filmnya yang jelek tapi lo yang gak ngerti. Gitu ya? Bisa dikatakan gitu ya? Jadi sih. Emang beda-beda preferensi orang sih. Cuma memang beberapa film cocok untuk beberapa orang dan kebetulan saya orang gila. Wah. Saya cukup punya waktu untuk mencari tahu tentang hal-hal yang nggak penting bagi sebagian orang gitu. Sekali ya. Kebetulan untuk Mas Aris. Gue suka banget orang yang bikin teori misalnya film. Oh ini maksudnya ini maksudnya gue respect sih, punya banyak waktu untuk mengambil teori-teori itu. Mas Ben, apakah best movie of all time lu Fight Club atau ada yang lain? Enggak. Best movie of all time. Kalau gua basically nyebutin best movie itu biasanya dibilang based on genre sih. Sci-fi ada best movie-nya, drama ada best movie-nya kayak gitu. Jadi ya nggak bisa dibilang satu singular. Iya. Satu singular jawaban tuh nggak bisa sih kayak misalnya sci-fi menurut gua ya sci-fi terbaik itu adalah film Contact. Yang Contact itu apa ya? Gimana ya? Tahun 96 yang diperankan sama Jodie Foster. Kenapa sci-fi? Karena itu based on si Carl Sagan lah. Carl Sagan. Nah itu kayak dia ya menurut gua sci-fi itu bagusnya based sci-fi movie lah si Contact itu. Oke, terus Sebenarnya film perang juga itu kan ada banyak tuh film perang. Nah kalau gua menobatkan Fury sebagai film perang. Jadi ada genre punya ada ininya sih. Fury Brad Pitt ya? Iya. Brad Pitt. Terus horor? Jujur gue nggak nonton horor sih. Gak nonton? Iya, maksudnya bukan penikmat horor gitu. Kayak gue nonton Pengabdi Setan aja gue teriak-teriak di bioskop sampai keringet dingin, gue keluar lemas karena gue tidak bisa menikmati esensi horornya di mana. Gitu. Jadi udah gue ketakutan aja. Gue sebenarnya sama kayak lo sih mas. Gue tuh takut nonton horor, cuman gue suka rame-rame biar gue bisa mukul-mukul orang. Gue suka. Dan itu juga di bioskop kayak gitu, sampai temen gue yang itu gue nggak mau langsung bareng gue banget. Iya. Tapi kayak serunya itu sih menurutnya. Iya. Kayak serunya horor itu sih menurut gue. Terus film ini Fury ya? Iya, kalau drama gue all time-nya itu About Time. Nah, itu film terbaik lah menurut gue. Oke. Guys dari Instagram ada yang nanya nih.
Kalau Kak rekomendasi dong film yang bikin lo nangis-nangis banget. Dari Mas Aris tuh. Jadi Joni. Masih konsisten. Semua genre di provide sama Johan. Kurang apa tahu kenapa kalian mencari sutradara yang lain kalau bisa dipenuhi oleh satu orang. Film kolosal kemana? Film kolosal. Kolosal tuh nggak bisa dua. Kolosal banget kan kayak ganti gitu. Tapi Pengabdi Setan bakalan lebih kolosal lagi sih. Pengabdi Setan 3 maksudnya. Pengabdi Setan 3 selanjutnya bakalan lebih kolosal karena kayak gitu. Jadi Joni guys, nangis-nangis loh. Nangis. Mbak Tania, Bener lah. Mas Glenn, nangis-nangis. Kalau nangis-nangis gua belum pernah ada yang ngalahin Hachiko sih. Hachiko. Ya. Yang versi US apa Jepang? Yang gue yang US. Yang US. Ya, itu udah film sportnya, adegannya udah mustahil gua nggak nangis total film itu. Walaupun berkali-kali. Iya. Tania? Ya, paling gue kan shoplifter Shoplifter. yang Korea dan gila sih. Ya. Nangis soalnya. Gue inget kan. Kalau gue kapal Van der Wijk. Wow. Nangis karena terlalu lama. Gue enjoy setiap kata-katanya sih yang keluar dari mulutnya Zainuddin. Coba praktekin. Kayak yang gitu. Kau sangat kejam Hayatis. Dia bilang gitu kan kayak, begitulah perempuan. Emang gue. Terus dia kayak, ya soalnya apa ya? Mungkin nangis bukan karena film bagus tapi kayak gue relate kali sakitin gitu. Oh. Ya gitu gue. Gitu ya. Menusuk banget ya, diselingkuhin sama orang. Gitu. Dilihat sebagai Zainuddin. Oh, sebagai ini siapa suaminya Hayati yang si itu Reza Radian. Oh ya, gue sukanya sih kayak itu bisa ngekritik orang Padang, kritik perempuan Padang dan semua keluarga Padang itu jadi kritik sama orang Makassar gitu kan. Itu kayak pada nggak ngeh sih. Ini ngecengin banget gitu kayak pulang kau ke tanah Padang yang lekang kayak gitu itu gue suka banget sih kata-kata itu. Gue nangis. Mesti pulang kembali kepada. Biarkan saya dan begini. Jangan mau ditumpang hidup saya. Orang tidak tentu asis. Kalian nangis gak sih? Nggak nangis ya? Nangis? Iya nangis. Itu juga sih. Gak disupport banget ya kan di sini. Iya. Oh di sini bule-bulenya respect nih. Takut banget. Takut lebih ketakut ya. Lebih nangis kalau invest gak cair kan. Aduh. Gimana tanggapan kalian soal perkembangan film Indonesia, Mas Ben? Kalau dari gua promising sih buat masa depan. Promising? Iya, karena ya dilihat terakhir aja lah, jujur ada yang salah gitu. Dan kualitasnya udah Oke. dapat banget. Ya sebelum-sebelumnya juga ada banyak ya film-film itu Anwar tidak. Saya setuju kok kualitasnya. Harus sih. Kualitasnya bagus. Iya. Terus kayak film-filmnya Andi Bahtiyar Yusuf, Lapor 1, Lapor 2, Lapor 3 nggak termasuk ya. Itu bukan Andi Bahtiyar Yusuf. Itu juga ya apa ya? Buat gua sentimen dulu gua juga kayak merasa apa sih film Indonesia gitu. Tapi setelah nonton kayak banyak film-film Indonesia kayak Ngeri Sedap, terus Wah itu. Keluarga Broto, terus ya Lapor Sel itu kayak udah bukan saatnya lagi kita pada film Indonesia sih. Karena udah beneran berkualitas dan semakin berkualitas juga. Ya udah nyadar juga sih kayaknya si PH itu kayak oh kayaknya gue nggak bisa lagi nih cuma asal bikin film aja. Apa si Nyalin Cahaya ya? Gue suka tuh. Ya, Kopian juga kan dengan kontroversi banyak di dalamnya tapi ya Di dalamnya ternyata fuck up banget ya. Iya. Tapi secara kualitas kalau misalnya orang nggak tahu ada drama atau apa itu keren banget sih. Iya. Mas Aris, gimana tanggapan tentang film ini? Lo mah bias. Bias dia. Gak berekspektasi ada jalannya lagi kan. Gak apa-apa. Gak apa-apa, nggak bahasnya, kita terbuka dengan itu kan.
jujur ya seneng banget karena apa ya, lebih diverse gitu. Kayak kita pernah ada di masa dimana film-film Indonesia tuh ngikutin tren banget, dan sekali ada tren pecah tuh semua pakai template itu kan. Betul. Dan kita harus akui sekarang tuh orang lebih berani untuk beda gitu filmnya gitu. Kita beneran udah kayak melihat film-film yang kita bahkan nggak bayangin dulu, oh berani ada yang bikin gitu loh. Dan lebih spektrumnya lebih luas, dan orang-orang yang bikin tuh beneran udah kayak lebih apa ya, lebih berani untuk gambling gitu, nggak ngikutin tren lagi tapi make tren sendiri gitu. Itu yang menyenangkan itu, dan memang promising banget sih, kedepannya bakal lebih apa ya, lebih ragam, lebih berani mungkin, dan pelan-pelan akan secara teknis mungkin akan improve banget. Dan jangan heran kalau bentar lagi ada film-film film Indonesia yang mungkin bahkan bisa bersaing di Oscar beneran gitu. Ya kayak Divizen. Ya kan udah ke Hollywood dari semua. Tapi bener sih, kayaknya yang recognizable, yang apa? Recognize, yang well recognized di luar kan Joko Anwar sih kayaknya. Kayak maksudnya di mana-mana gitu ya, di event festival luar negeri dia nggak pernah absen lah, gue lihat gitu, ada terus. Oh, tanya gimana soal perkembangan film Indonesia? Menyenangkan sekali. Terakhir kan ada Nananya Camilla Andini di For Now and Then. Udah menang Golden Bear juga. Oh iya. Iya. Itu bisa ditonton di Amazon Prime BTW. Di Amazon Prime. Kalau Camilla Andini tuh bikin Uni kemarin. Iya. Gila, itu gila banget. Tepuk tangan untuk film Indonesia deh. Tak tunggu film gue ya. Apa tuh? Ada lah, gue memang pengen bikin film, cuman belum produser dari kemarin. So gue sendiri ya. Dari Instagram lagi nih Kak, rekomendasi film-film untuk anak kos di malam Jumat yang seram. Iya. Horor. Mungkin definisi malam Jumat dan seram tuh terserah lo deh. Paham ya? Ya horor boleh, buat anak kos, boleh, atau kayak tentang anak kos atau apa. Kalau anak kos itu, gue ingetnya webtoon. Webtoon? Iya. Yang apa? Strangers from Hell. Film. Dia jadi drakor sih. Drakor? Ada di mana drakornya? Di Netflix ada. Itu kenapa anak kos harus nonton film itu Kak? Soalnya itu ceritanya tentang anak kos yang baru pindah ke kota. Terus habis itu dia kayak, kenapa kosan ini aneh? Terus setiap hari dia ngerasa seperti kayak diteror gitu. Psycho banget. Dulu sih baca sama nontonnya tuh setiap kali pulang kantor kayak oh iya. Oh, kos juga dulu. Iya. Oh. Itu anak kos. Apa namanya Kak? Strangers from Hell. Di mana nontonnya? Di Netflix. Di Netflix ada Strangers from Hell untuk anak kos tuh. Boleh direkomendasi. Kalau Mas Aris, rekomendasi untuk anak kos di malam Jumat yang serem nggak tadi? A Copy of My Mind. Ada di kos dan serem. Serem kasih lihat Cikong nih. Itu mana ini? juga sorry kayak. Nggak apa. Sorry. Beneran pokoknya semua genre. Iya kan, bener kan, dan serem karena ada politiknya juga di situ. Tapi kenapa endingnya kayak gitu? Ya justru itu. Justru itu uniknya. Itu asal orangnya. Coba, ini masuk teaser ya? Oke. Azab orang. Sorry ya. Iya, azab. Tahu mana yang Tapi bener juga ya. I mean, lu udah membajak CD, terus lu berzina. Iya kan? Iya kan, di kosan ya kan. Guys, kalau kan tidak ingin hilang seperti spoiler. Mas Ben, film rekomendasi dong untuk anak kosan di malam Jumat yang serem katanya. Kalau gua kombinasinya itu biasanya Black Mirror sih. Banget Black Mirror. Soalnya kan kalau misalnya malam Jumat terus lagi kumpul-kumpul anak-anak kan, kalau cowok-cowok tuh biasanya ya kalau nggak bokep gitu kan, terus ya cerita Nabi, terus cerita Nabi, terus abis itu lanjut ke esensi jadi hidup jadi manusia. Iya.
Bener banget. Nah itu tuh cocok setelah kita melewati tahap 3 itu, seksi hidup manusia. Jadi nonton dulu, harus tonton di Black Mirror nih, karena itu akan unlock pikiran lo kayak wah gila nanti manusia di masa depan jadi kayak blablabla. Nah itu Udah ada kejadian lagi. iya membuka sebuah wawasan baru. Rekomendasi untuk kalian yang gabut di kosan, abis ngomongin esensi hidup, nontonlah Black Mirror. Makin gak punya esensi. Iya. Karena gue suka Black Mirror, gue suka Black Mirror. Nonton Black Mirror di Netflix. Masih on going nggak sih? Masih. Masih on going. Masih mau ada season 6. 5. 6. Wait, bukan terakhir tuh Bandersnatch ya? Bandersnatch itu film. Terus yang kelima itu yang ada Miley Cyrus. Iya. Yang itu tuh yang main game. Iya. Yang main game. Iya. Terus dia ragu Main nama Besti. Iya. Terus kayak iya. Ini kan itu kayak apa? Mempertanyakan gitu. Bener. True. Cocok buat malam Jumat. Wah, horor banget sih itu. Oke guys, apa menurut kalian membuat Watchmen.id beda dari komunitas pecinta film lainnya? Mas Aris mau jawab. Kelihatan jelas sih. Kelihatan jelas. Karena pecinta film lain benci Joko Anwar. Klasik sih. Enggak. Yang paling nggak punya etika. Maksudnya honest review banget, kita beneran kayak nothing tulus karena memang awalnya tuh kita beneran buat seneng-seneng, dan bahkan sampai sekarang pun kita nggak yang seserius itu meskipun ada mungkin beberapa proyek, tapi tetap kita tuh berusaha mempertahankan core bahwa kita tuh bersenang-senang di sini dan kita tuh membagikan apapun yang kita rasakan ketika menonton film, mau itu suka atau mungkin kurang suka atau gimana, kita benar cuma pengen berbagi aja gitu. Ya itu sih, itu yang kayak itu mungkin kemudian bikin identitas sendiri secara nggak langsung gitu. Udah yang suka sih posting tuh Iya. Tapi aku lihat ini ya, ini mungkin jujur dari audiens kalian, ya aku kan followers kalian. Justru gue ngeliat Watchmen.id gue follow karena tone-nya cenderung lebih serius, bukan bercanda. Maksudnya gue liat lu banyak bercandanya, cuman gue lebih suka dengerin kata-kata lu, gitu, kata-kata Watchmen sih dibandingkan. Jangan sebut-sebut. Berani sekali ya. Berani sekali. Acara gue. Gak nanti kan. Apalagi ya banyak lah ya. Yang lain gitu, gue juga follow mereka juga sih. Gue suka. Cuman ya kalian lebih serius. Yang membuat kita bingung. Lebih bukan serius ya, lebih ke kayaknya lebih kredibel. Ya kan? Kayaknya Watchmen.id gue kayak kata Watchmen.id apa gitu. Dibandingin kata Watchmen.id. Mungkin kredibelnya karena honest aja sih. Honest aja. Ya, oh, I see. Yeah. Maksudnya Oke, bercanda. Apa upcoming events dari Watchmen.id? Upcoming event? Is there any? Katanya mau ada. Kita mau ngadain, bener nggak sih? Kalau kita mau ngadain yang namanya nobar bareng, Iya. nonton bareng, Bareng sih. nonton bareng. Nobar, nonton bareng tenan dari Rukita. Di mana ya? Nanti akan info selanjutnya. Stay tune guys di YouTube channel Rukita Co-Living dan Instagram kita dan lain-lain pokoknya. Kita bakal seru bareng sama teman-teman dari Watchmen nanti. Anjay. Tapi selain sama Rukita ada event lain nggak sih dari Watchmen? Biasanya kalau ada film-film Marvel itu kita ngadain nobar. Watchmen doang, Marvel doang. Iya. Sejauh ini baru Marvel sih. Iya. Oh karena tadi sama Disney. Enggak juga sih, karena emang fanbase-nya ya udah jelas di situ kan. Yang senang Marvel tuh banyak banget, makanya lebih gampang di-reach juga sih. Kalau misalnya nobar Pengabdi Setan itu kita juga belum pernah sih. Oh iya. Kalau film bentuk anuan. Cuman ya yang udah pasti itu biasanya film Marvel kayak kemarin Doctor Strange, terus Thor, nanti juga nextnya ada Black Panther. Itu biasanya, soalnya ya salah satu admin kita kan emang fans Marvel sejati gitu. Dia pasti akan menginisiasi, udah lupa gitu. Ya, kita sebagai film yang lain udah gitu aja, toh kami gitu sih.
Oke, tepuk tangan dong guys untuk mereka. Thank you teman-teman dari Watchmen ID yang udah mau datang ke nongkrong biru kita pada episode kali ini. Cuman sebelum berakhir, gue pengen ngajak permainan. Permainan ini namanya This or That. Anjay, This or That ini adalah gue cuma nanya doang, misalnya lu kita atau kita dong. Dari Tania ya. Twitter atau Instagram? Twitter. Kenapa sih? Kenapa sih Twitter? Soalnya nggak Instagram. Twitter lebih bebas ber ini. Iya. Berekspresi. Karena kita suka keributan. Iya, itu. Twitter adalah tempat yang aneh banget nggak sih kan? Iya. Gue tuh ya kalau Twitter lu bisa kayak gitu ada bokep nih. Bawahnya lagi ada kecelakaan truk. Bawahnya lagi kayak dosa. Iya. Kayak unik banget tempat gitu. Banget ya Twitter tuh. Oke. Jakarta Undercover 2017 atau Jakarta versus Everybody? Nggak nonton. Nggak nonton? Jakarta versus Everybody. Jakarta bisa berarti. Why? Ada bulan duit tuh. Fair enough. Equal ya. Lanjut. Oke. Biar nggak ditonjok Jeffrey ya guys. Tapi itu gimmick nggak sih? Itu gimmick lah. Enggak, itu Enggak, itu beneran. Itu untuk promo nggak sih? Enggak. bonyoknya beneran gila sih. Iya. Buat kalian yang nggak tahu, jadi waktu ada Jakarta Everybody keluar di bioskop, ada orang Bandung, seorang Twitter account apa sih gue lupa, itulah Twitter account gitu ngata-ngatain kalau filmnya Jakarta Everybody jelek katanya. Jelek, dibilang gitu kan, jelek. Terus Jeffrey Nicole nggak terima, diajak ketemu, disamperin ke Bandung, terus mereka berantem pukul-pukulan, menang Jeffrey Nicole. Keren. Itu peak cinema history Indonesia. Tepuk tangan untuk Jeffrey Nicole guys. Lu ngapain sih Jeff? Nonton streaming atau langsung di bioskop? Bioskop. Beda sih experience-nya ya, Iya. audionya Iya. segala macam. Cuman gimana menurut kalian dengan maraknya Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, sekarang ada video bioskop online, sekarang ada kan banyak film-film yang sekarang lebih prefer untuk nayangin di streaming service kayak gitu ya. Menurut kalian gimana sih? Nggak apa-apa juga. Soalnya itu ngemudahin akses buat orang-orang yang susah akses ke bioskop juga kan. Terus ada juga teman-teman kita yang udah punya anak juga kayak I see. prefer kayak gitu juga. Oh, bareng di rumah gitu. Iya, bisa Bareng-bareng yuk gitu ya. Iya, gitu. Ya lebih apa ya? Seneng sih soalnya bisa punya akses lebih banyak juga kan kalau di streaming. Ya bisa berkali-kali juga sih kayak tadi apa sih? Iya. Tadi apa sih? Cuman ya kadang nggak nikmatin ini ya Dolby Surrounds Iya. 5,1 itu ya. Sama animo pas lagi nonton bareng-barengnya itu loh. Iya sih. Kayak misalnya nonton Endgame gitu di streaming sama di Endgame, ras teriak tuh banting-banting laptop. beda itu. Iya. Gila sih Endgame tuh gue chaos banget sih nonton itu. Gue teriak-teriak apa gue maksudnya sampai lempar-lempar popcorn gitu itu seru banget sih. Iya, Pak. Akhirnya karena gue pengen experience 2 kali, gue nonton lagi 2 kali. Yang pertama gue nonton Blok M. Di Blok M Plaza. Orang-orangnya orang Blok M ya kan. Wah seru banget. Gue kayak wah seru banget di film gila seru banget. Habis itu 2 hari kemudian gue nonton lagi. Nontonnya di Plaza Senayan. Oh. Hening. Orang-orangnya orang-orang Ogilvy baru pulang kantor ya kan. Jadi kayak Oke. Nanti kalau nonton bareng sama Watchmen itu animenya pasti yang pertama. Oh. Yang teriakan pas terakhir yang pokoknya paling heboh juga itu yang pas Spider-Man. Kan Spider-Man kan udah maksudnya banyak momen historisnya kan di situ. Iya. Beneran teriak. Ada yang sampai berdiri-berdiri Iya. gitu. Oh. Itu udah. Itu iya. Keren sih emang Marvel kalau kata Martin Scorsese ya. Kalau dia kan ngekritik Marvel ya, dia ngekritik kalau Marvel itu is not a real cinema, itu cuman roller coaster. Emang itu seru-seruan doang katanya. Iya. Gitu. Tapi emang gua akuin emang seru sih. Malah menurut gue itu mungkin cinematic experience yang enggak orang-orang lainnya punya sih gitu ya. Kayak lu bisa teriak-teriak, lu bisa apa, lu bener kan kayak roller coaster gitu. Kayak lagi di wahana, di Dufan gitu sih. Lanjut. Mission Impossible atau James Bond? Mission Impossible. James Bond. Mission Impossible. Kenapa James Bond? Karena keren sih. Itu panutan
masa kecil kan wah keren bisa punya yang bisa invisible itu, tapi James Bond tuh kan lebih apa ya? Lebih classy gitu ya. Lebih classy dan tiap apa ya? Tiap series tuh punya ceweknya sendiri gitu yang kayak Bond girl. Itu yang bikin gue gak suka. Oh. Pada waktu itu ya, sekarang sih saya sudah terdidik juga sih. Tapi Mission Impossible tuh emang lebih ekstrim sih ya. Ya. Kalau James Bond tuh ya klasik. Terus Marvel atau DC? Marvel. DC. Marvel. Kenapa Marvel kalian? Seru aja. Iya. Tapi DC sekarang udah gila juga sih. Yang waktu The Batman kemarin. Kalau gua karena di sini ya. Wise. Karena di sini masih kalah saing sama Marvel. What? Buat yang DCU-nya Oke, sih. tangan aja guys. Dia DCU-nya jelek. Iya. DCU-nya jelek sih. Cuma yang kayak standalone movie-nya sih bagus banget. Iya. Batman, Joker, Konstantin juga. Konstantin sama ini The Suicide Squad yang James Gunn punya. Iya. Yang 2 tahun lalu. Terakhir, Ya. suka. Gue suka itu. Tapi emang DCU wrong move sih. Iya. Banyak wrong move ya, banyak budget yang aneh-aneh pokoknya. Kalau baca-baca beritanya aneh-aneh banget pokoknya DCU. Too bad karena gue pecinta DC. Iya. Gua sayang banget. gue pecinta DC tapi gue lebih ke komik sih. Gue suka baca komik DC, gue collection action figure. Tapi kayak kalau komik kan emang ya gue nggak tahu sih gitu di Marvel DC-nya apa konteksnya. oh nah ini movie right. Tapi gue mau pecinta DC as a comic. Tapi ketika masuk ke film ya elah gitu dong. Sayang banget sih. Terlalu terburu-buru sih nyari cuannya. Dan Marvel tuh pintar banget loh. Iya. Kayak lu bayangin. Siapa yang tahu Guardians of Galaxy bro? Ya nggak ada tapi jadi salah satu favoritnya kan. Iya. Gila. Bahkan kan the most paling terkenal, the most famousnya karakternya Marvel kan Spider-Man. Kalau ada sebuah data lah. Tapi kenapa Spider-Man baru diangkat berapa tahun setelah Marvel tuh jalan kayak Iron Man? Siapa yang tahu Iron Man cuy gitu? Iron Man banyak lah gitu. Tapi kayak Black Panther itu kan hal-hal yang minor gitu loh, yang orang tuh pada kayak nggak ngeh gitu. Tapi kayak orang bisa punya fans. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Marvel. Nah, tepuk tangan juga untuk Batman dan Joker dan itu keren banget ya. Batman 2 lagi ongoing, Joker 2 lagi ongoing juga. Can't wait. Marvel. Oh ya, Joker 2. Lagi Lady Gaga. itu bukan hoax. Real. Sorry gue tahu. Udah rilis nih skripnya, dibocorin gitu. Pertanyaan ini gue pengen tanya nih malas. Oke. Rizal Mantovani atau Joko Anwar? Mantovani lah. Mas Den? Gue ikut Mas Aris. Joko Anwar ya? Lu Joko Anwar ya? Semesta memang. Itulah bukti kesabaran Jakarta. Rasul Joko Anwar. Pengabdi Setan 2 Comedian atau KKN Desa Penari? Tuh kan. Bisa ya? Kok bisa muncul pertanyaan ini sih? Kekuatan semesta. Ya, ini ya, Pengabdi Setan ya? Saya KKN sih. Why? Soalnya ada Alminya. Oke. Enggak, Desa tapi- Penari menurut gue ya, ini pendapat gue pribadi ya. Setuju apa enggak? Kalau gue bilang KKN Desa Penari itu, menurut gue jahat ya. Kenapa tuh? Karena thread-nya tuh bagus banget. Apa? Potretnya. Twitternya tuh bagus banget, fighting-nya tuh bagus banget, rapi banget si Simple Man itu. Terus jadiin film gitu. Jadi orang kan udah termakan sama hype thread Twitternya kan. Pas nonton, gue meh sih, gue kayak Iya. Lucu sih soalnya nontonnya juga kayak baca thread gitu kan, lompat-lompat nggak jelas gitu. Tapi gue suka. Oh, lu suka? Itu ada teori konspirasinya tuh. oh iya. Apa nih? Jadi banyak orang Superman itu adalah orang BPH-nya. Iya katanya gitu. Orang BPH-nya terus dia ngerilis skrip tapi dijadiin thread gitu buat cek ombak. Cek ombak. Iya, karena sukses. Oh ya udah kita rilis aja si aslinya filmnya gitu. Katanya sih seperti itu, cuma nggak tahu Superman itu siapa gitu. Kalau kalian setuju sama pendapat Mas Ben, silahkan kolom komentar. Kalau nggak setuju boleh. Terakhir, Disney atau Warner Bros? Walt Disney atau Warner Bros? Bukannya sama ya? PH. Bukan dibeli. Enggak dibeli. Warner Bros nulis sendiri.
WB itu satunya yang nggak dibeli sama Disney. Oh iya. Fox yang dibeli kan. Oh iya. Oh iya. Sony nggak dibeli juga. Enggak. Kayaknya nggak bisa dipilih deh, soalnya mereka punya channelnya masing-masing yang beda-beda. Itu Gimana kayak- milihnya? Udah kayak both biggest nih movie company di luar ya. Kalau Mas Aris Disney. Mas Ben? Secara generalnya WB sih, tapi WB. ya karena berhubung dia bertanggung jawab dengan karena rusaknya DCU. Ya. Emang Ya, sebel sih itu. Ya. Tapi WB sih. Oh iya, Jadi kemarin WB Disney. Oke, sekian ngobrol-ngobrol kita sama tim dari Watchmen.id. Tepuk tangan dong buat mereka. Jangan lupa untuk follow Twitternya Watchmen, ada di @watchmen_id. Enggak, Watchmen ID. Oh, ada di @watchmen_id dan Instagram mereka di Official Watchmen ID. Official Watchmen ID. Jangan lupa di follow Instagram dan Twitter mereka, dan bakal banyak tulisan apa lagi sih dari mereka nih. Jadi kalau kalian lagi bingung nih mau nonton film apa, boleh lihat Twitter mereka, Instagram mereka, nanti bakal dapat insight seru nih. Asik. Jangan lupa juga untuk follow Instagram, Twitter, TikTok, Facebooknya Rukita, dan paling penting jangan lupa subscribe channel Rukita di Rukita Kolibing. Sampai jumpa lagi nonton Rukita berikutnya. Saya Dika pamit undur diri. Bye bye, see you guys.